Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1047 dilaporkan di berita pagi. Feng Yu merasa seluruh tubuhnya sakit saat dia meregangkan dirinya. Sudah lama sejak Feng Yu duduk di depan PC selama 6-7 jam. Dia menoleh ke Wen Dongjun dan melihat matanya merah semua. Dongjun, apa kamu lapar? Ya, pergi dan dapatkan sarapan dan bantu saya membeli sebagian. Aku harus membunuh beberapa monster ini. Feng Yu, apakah kamu harus begitu pekerja keras? Ini adalah liburan sekolah, dan Lina telah kembali ke desa. Hanya Feng Yu dan Wen Dongjun yang tersisa di apartemen. Feng Yu tidak pandai memasak, dan Wen Dongjun bahkan tidak tahu cara memasak bubur. Lebih dari 1,33 juta pemain online pada waktu yang sama kemarin, dan ini di atas perkiraan Feng Yu. Hari ini, jumlah pemain online harus melebihi 2 juta. Jumlah pemain yang tinggi akan memberikan tekanan yang luar biasa pada server, dan untungnya Feng Yu telah mengingatkan Ding Lei untuk mempersiapkan ini. Beberapa pemain dari server lama akan dipindahkan ke server baru untuk menyeimbangkan jumlah pemain di setiap server. Ada lebih banyak pemain daripada monster di luar zona awal. Saat ayam, rusa, bertelur, mereka akan langsung dibunuh. Tapi Feng Yu tahu jumlah pemain online akan berkurang setelah pemain harus membeli waktu permainan. Beberapa pemain akan berhenti bermain karena mereka tidak mau mengeluarkan uang. Namun sebagian besar pemain tidak mau menyerah bermain Legend of Mir. Game ini adalah game online paling populer, dan soundtrack game, berbagai keterampilan, peta berbeda, pencarian menarik, berbeda dari game lain. Di warnet, 9 dari 10 orang bermain Legend of Mir. Tentu saja masih ada orang yang memainkan game lain seperti StarCraft, Diablo, Red Alert, Para pemain menyadari bahwa permainan yang mereka mainkan di masa lalu tidak lagi menarik atau menyenangkan. Sebagian besar teman mereka telah beralih ke Legend of Mir, dan hanya segelintir yang masih memainkan game lama. Pada siang hari, jumlah pemain online mencapai 1,76 juta, dan Feng Yu merasa lega. Jika server crash pada hari pertama, para pemain akan kehilangan kepercayaan pada game ini. Periode ini untuk Legend of Mir untuk menarik lebih banyak pemain. Bos, pemain online di Korea Selatan sudah mencapai 160.000. Ini adalah hasil terbaik untuk game online. Di Jepang, pemain online melebihi 410.000, dan lebih dari 970.000 pemain online di AS. Pemain terdaftar di AS telah melebihi 1 juta. Juga, di Inggris, Kameda Masao memanggil Feng Yu untuk melaporkan jumlah pemain di seluruh dunia. Feng Yu tersenyum. Pemasaran agresif masih berguna, dan hasil ini lebih baik daripada kehidupan Feng Yu sebelumnya. Win and Rain Games telah menemukan lebih banyak distributor dalam kehidupan ini, dan dengan iklan, beta publik 1 bulan dan server global yang ditayangkan pada saat yang sama menarik banyak pemain. Legend of Mir juga lebih seru daripada Legend of Mir di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Hampir tidak ada bug dalam versi ini, dan inilah salah satu alasan mengapa orang menyukai game ini. Banyak orang telah memainkan game online sebelumnya, tetapi tidak ada game yang semenyenangkan Legend of Mir. Petanya luas, berbagai macam keterampilan, lebih banyak monster, senjata, item, dan game ini memiliki cerita latar belakang yang menarik untuk karakternya. Soundtrack dari game ini juga bagus, dan selebriti disewa untuk mendukung game ini. Oh bos, bagaimana statistik di Tiongkok? Berapa banyak pemain yang online pada saat yang sama, dan berapa banyak pemain yang telah mendaftar? Pada puncaknya, kami memiliki 1,92 juta pemain, dan ada 2,37 juta pemain terdaftar. Feng Yu tahu angka ini akan meningkat perlahan setelah fase awal. Kameda Masao terkejut.
Mengapa orang Cina sangat menyukai game ini? Jumlah pemain Cina adalah 2/3 dari seluruh Asia. Ini normal karena populasi China yang tinggi. Banyak orang mengatakan orang Cina miskin, dan tidak banyak pengguna PC di Cina. Tapi ini karena jumlah orang di Cina. Jika Anda melihat penjualan PC di China, China adalah pembelanja PC terbesar di dunia. Bos, kita berhasil. Kami akan memiliki lebih dari 10 juta pemain di seluruh dunia pada saat yang bersamaan. Kami akan membuat sejarah. Kameda Masao berseru. 10 juta pemain di seluruh dunia bermain pada waktu yang sama. Target ini terlalu rendah. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, lebih dari 30 juta pemain memainkan Legend of Mir secara bersamaan di Tiongkok selama puncak permainan. Saat itu, 9 dari 10 pelanggan warnet sedang bermain Legend of Mir, dan 1 pelanggan sisanya akan bermain Counter-Strike atau chatting online. Pada dasarnya, tidak ada yang bermain game lain. Pada saat itu, senjata dalam game Legend of Mir dapat dijual dengan harga hampir 100.000 RMB, dan akun pemain top dijual seharga 1 juta RMB kepada seorang Taipan. Ini semua adalah rumor, dan Feng Yu tidak tahu apakah akun 1 juta RMB itu nyata. Tapi Feng Yu tahu beberapa item dalam game dijual dengan harga lebih dari 10.000 RMB. Sebagian besar warnet pada waktu itu menghasilkan uang karena permainan ini. Feng Yu juga mendengar cerita tentang orang yang menemukan pacar di dalam game, dan beberapa pemain bahkan berkelahi karena apa yang terjadi di dalam game. Namun, Legend of Mir tidak terlalu populer di luar China, dan hanya beberapa juta pemain luar negeri yang bermain. Dalam kehidupan ini, game ini lebih populer daripada kehidupan Feng Yu sebelumnya. Tujuan Feng Yu adalah memiliki lebih dari 50 juta pemain di seluruh dunia online pada saat yang bersamaan. Malam itu, Ding Lei menelepon Feng Yu. Manajer Feng, koneksi Anda terlalu kuat, dan permainan kami akan menjadi lebih populer sekarang. Hahaha, kalian harus perhatikan jangan sampai jumlah pemain melebihi beban maksimal server. Jika para pemain menemukan bahwa mereka tidak dapat masuk ke permainan, mereka akan kehilangan minat. Selain itu, Anda harus memantau data game dengan cermat dan segera memberitahu Win and Rain Games jika terjadi kesalahan. Kami tidak boleh mengizinkan siapapun untuk memodifikasi atau menggunakan program eksternal untuk mengubah permainan. Mereka mengobrol sebentar sebelum Feng Yu menutup telepon. Dia sedang menonton berita di TV ketika Ding Lei menelepon. Berita malam telah melaporkan tentang legenda Mir. Berita tersebut melaporkan bahwa game ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan game di China dan populer di seluruh dunia. Lebih dari 2 juta pemain di Tiongkok telah mendaftarkan akun dalam game ini, dan lebih dari 1,9 juta pemain Tiongkok sedang online pada saat yang bersamaan. Ini menunjukkan bahwa internet China adalah salah satu yang terbaik di dunia, dan perusahaan China merambah keluar dari China. Setelah berita ini dilaporkan, Feng Yu tahu lebih banyak orang akan penasaran dengan game ini. Dia memutuskan untuk menggunakan $100.000 Amerika Serikat lagi untuk promosi, dan Legend of Mir akan menjadi game paling populer dalam sejarah. Bab 1048 membuatnya masuk dalam daftar. Kakak Feng, apakah kamu di Cina? Ya, saya di Beijing. Ada reporter terkenal yang ingin mewawancaraimu. Mereka ingin menampilkan Anda di halaman sampul majalah mereka. Apakah kamu tertarik? Fu Guangzhang bertanya. Kamu harus tahu bahwa aku tidak suka menjadi pusat perhatian. Banyak wartawan di AS dan Eropa telah menghubungi Ralph untuk mewawancarai Feng Yu tetapi ditolak. Ini semua adalah perusahaan media top, dan banyak orang bahkan mungkin tidak ditampilkan di media ini seumur hidup mereka. Beberapa dari perusahaan media ini bahkan telah mewawancarai Presiden AS dan para pemimpin negara-negara top lainnya. Saudara Feng, ini adalah majalah kurang dari Time lebih besar dari salah satu majalah top di dunia yang ingin diwawancarai. Orang-orang yang mereka wawancarai di masa lalu adalah pemimpin yang kuat. Juga,
Jika Anda setuju untuk tampil di halaman sampul mereka, mereka akan menampilkan saya di sampul versi Asia mereka. Feng Yu berpikir dalam hati. Ini yang benar-benar Anda inginkan, bukan? Meskipun Fu Guangzheng sangat sukses, tidak cukup baginya untuk tampil di sampul majalah kurang dari Time lebih besar dari. Hanya orang-orang seperti Superman Lee dan Fu Rongqi yang memenuhi syarat untuk ditampilkan di sampul untuk versi Asia kurang dari Time lebih besar dari mereka. Saudara Fu, apakah Anda yakin sedang berbicara tentang majalah kurang dari Time lebih besar dari yang saya tahu? Mereka akan menampilkanmu di sampul versi Asia mereka. Fu Guangzheng dengan malu menjawab. Mereka mengatakan bahwa mereka akan menulis artikel tentang pemimpin puncak masa depan Asia, dan saya adalah salah satu perwakilannya. Jika Anda tidak setuju, maka mereka akan menunda artikel ini, dan saya tidak akan ditampilkan. Saudara Feng, tahukah Anda berapa banyak orang yang mungkin tidak ditampilkan di sampul mereka seumur hidup mereka? Fu Guangzheng telah menghasilkan banyak uang tahun lalu, tetapi asetnya tidak banyak. Sebidang tanah yang dibeli Li Zekai baru-baru ini bernilai lebih dari aset Fu Guangzheng. Selain itu, ada Taipan lain di Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Singapura, yang lebih kaya dari Fu Guangzheng. Bahkan aset Tuan Ho dari Makau beberapa kali lipat darinya. Kakak Fu, ini hanya majalah. Mengapa Anda membuatnya terdengar begitu bergengsi untuk ditampilkan di sana? Perlu Anda ketahui bahwa majalah ini hanyalah majalah biasa yang melayani negara-negara barat. Saya juga sedang menyiapkan majalah bisnis, yang berbahasa China dan akan beredar di China, Hong Kong, Taiwan, dan Asia Tenggara. Saya akan menampilkan Anda di halaman sampul setelah siap, oke? Orang lain mungkin berpikir itu suatu kehormatan untuk ditampilkan di majalah kurang dari Time lebih besar dari. Tetapi bagi Feng Yu, ini hanyalah bentuk pemasaran untuk meningkatkan nilai merek pribadi individu dan nilai perusahaan individu itu. Tentu saja, penjualan majalah juga akan meningkat karena orang-orang yang mereka tampilkan di sampul mereka. Tapi itu hanya majalah yang memuat artikel tentang politik dan bisnis. Namun, majalah kurang dari Time lebih besar dari cukup sukses dalam branding dan sirkulasinya. Saham Fu Guangzheng di China dialihkan ke Taihua Holdings, dan dia sekarang menjadi salah satu direktur dan CEO Taihua Holdings. Adapun bisnisnya sendiri, dia pasti salah satu dari 10 besar dunia di antara generasinya. Majalah kurang dari waktu lebih besar dari akan mengelompokkan Fu Guangzheng dan Feng Yu bersama-sama, dan ini saja sudah membuat Feng Yu marah. Jika majalah kurang dari Time lebih besar dari telah menampilkan Fu Guangzheng di halaman sampul versi Asia mereka dan kemudian mendekati Feng Yu, mungkin Feng Yu mungkin setuju. Majalah kurang dari Forbes lebih besar dari telah ditolak oleh Feng Yu lebih dari sekali dan harus meminta Bill Gates untuk membantu mereka membujuk Feng Yu sebelum Feng Yu setuju untuk mengungkapkan kekayaannya dan terdaftar di kurang dari Forbes lebih besar dari miliarder terkaya. Itu adalah wawancara media pertama Feng Yu. Majalah kurang dari Time lebih besar dari telah ditolak oleh Ralph dan mendekati Fu Guangzheng untuk membujuk Feng Yu dengan imbalan keuntungan. Saudara Feng, bukankah Anda mengatakan bahwa majalah Anda akan diluncurkan awal tahun ini? Kenapa belum siap? Fu Guangzheng bertanya. Dia ingat Feng Yu telah memberitahunya bahwa dia akan menerbitkan majalah tahun ini, dan akan memperkenalkan 50 pemimpin bisnis teratas China di berbagai industri. Meskipun Fu Guangzheng berasal dari Hong Kong, sebagian besar investasinya ada di China. Sekarang, Hong Kong telah dikembalikan ke China, dan tidak ada yang akan mengatakan apa-apa jika dia terdaftar sebagai salah satu pemimpin bisnis top China. Banyak orang ingin tahu tentang Fu Guangzheng dan ingin tahu lebih banyak tentang dia. Jika majalah itu bisa mewawancarainya, itu akan menarik banyak pembaca. Ada beberapa masalah dengan wawancara dengan para Taipan itu. Beberapa dari mereka tidak mau mengungkapkan kekayaan mereka, dan saya pikir beberapa data yang kami kumpulkan tidak akurat.
Peluncurannya harus ditunda hingga tahun baru Imlek. Feng Yu tidak mengharapkan ini terjadi. Dia pikir para Taipan itu akan tertarik dengan gelar bergengsi. Namun, dia meremehkan bagaimana orang Cina suka menyembunyikan kekayaan mereka. Banyak Taipan yang menurut Feng Yu memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar, menolak wawancara mereka. Orang-orang ini tidak tertarik dengan majalah bisnis pribadi. Jika majalah tersebut adalah majalah tingkat nasional yang dikelola negara, mereka mungkin tertarik. Selanjutnya, majalah ini akan mengekspos kekayaan bersih mereka. Apa lelucon? Mengapa saya harus memberitahu orang lain berapa banyak uang yang saya miliki? Apa katamu? Memberitahu orang lain seberapa sukses saya akan membuat mereka terkesan dan memberi saya keuntungan lebih besar dalam aktivitas bisnis. Saya tidak membutuhkan semua ini. Saya ingin merahasiakan aset saya. Setelah Song Qingxian tahu tentang ini, dia berbicara dengan Feng Yu. Banyak dari para Taipan ini telah menolak mereka karena mereka tidak ingin mengungkapkan detail bagaimana mereka menjadi sukses. Orang-orang ini mungkin telah melewati batas, melakukan sesuatu yang ilegal, terlibat dengan beberapa pejabat pemerintah, atau alasan lain, pada hari-hari awal mereka memulai bisnis mereka. Meskipun orang-orang ini telah membayar kembali hutang mereka kepada pemerintah, kebiasaan menyembunyikan kekayaan mereka masih tetap ada. Misalnya, banyak orang yang tidak mau menyumbang untuk amal. Saya menghasilkan semua uang ini sendiri. Mengapa saya harus menyumbangkan uang saya kepada orang lain? Ketika saya miskin di masa lalu, mengapa tidak ada yang membantu saya? Pemerintah daerah juga memaksa pengusaha sukses menyumbangkan uang dengan kewenangannya. Bahkan jika pemerintah daerah tidak memaksa pengusaha untuk menyumbang, mereka juga akan memaksa pengusaha untuk meningkatkan skala proyek mereka. Inilah alasan mengapa si Dazu menjadi bangkrut. Ketika dia sedang membangun gedung pencakar langitnya, pemerintah setempat terus memaksanya untuk mengubah desain gedung dan membuat saya menghabiskan uang yang tidak perlu. Pada akhirnya, si Dazu menjadi bangkrut. Feng Yu telah meminta manajemen puncak dari Taihua Holdings dan anak perusahaan untuk berbicara dengan para pengusaha itu. Dia perlu membuat mereka mengerti bahwa persepsi orang tentang pengusaha kaya akan berubah, dan membuat aset mereka menjadi publik akan lebih bermanfaat. Lihatlah manajer Feng. Setelah dia mengumumkan asetnya, bisnisnya menjadi lebih sukses. Tidak mudah untuk memperkenalkan sesuatu yang baru dan akan menghadapi berbagai macam kesulitan. Tetapi majalah ini memiliki potensi, dan Feng Yu akan bertahan. Majalah Win and Rain Business berada di bawah Taihua Charity Fund, dan semua keuntungan akan digunakan untuk amal. Ini adalah salah satu alasan mengapa banyak orang bersedia untuk ditampilkan dalam daftar ini di masa mendatang. Kakak Feng, kamu tidak mau diwawancarai? Fu Guangzheng bertanya lagi. Kakak Fu, berhentilah mencoba membujukku. Aku tidak bisa membantumu. Sudahlah. Mendapatkan wawancara unggulan di majalah juga tidak buruk. Tapi Anda harus membiarkan saya berada di halaman sampul majalah Anda. Hahaha, tentu saja. Saya berjanji Anda akan menjadi terkenal di seluruh China, dan popularitas Anda akan menggantikan kedua putra Superman Lee. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.